Waktu lawan Laos ini yang ngegolin itu main belakang loh. Berarti kan depan kita ini nggak begitu kuat. Mantap luar biasa. Akhirnya dipanggil juga. Ronaldo Kuateh dan Arkan Kakak dicoret. Tepat malam ini, Jens Raven diterbangkan ke Solo siap jadi ujung tombak timnas Indonesia. Mantap luar biasa. Akhirnya dipanggil juga. Ronaldo Kuateh dan Arkan Kakak dicoret. Tepat malam ini, Jens Raven diterbangkan ke Solo siap jadi ujung tombak timnas Indonesia di Piala AFF. Ayo Jens Raven. Ini adalah kesempatan emas untuk menembus skuad utama di timnas senior. Buktikan kemampuanmu di depan Shin Tae-yong. Yes, mantap. Berkat usulan PSSI akhirnya Jens Raven dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jens Raven gabung timnas Indonesia, solusi tajam untuk lini depan di Piala AFF 2024. Kabar menggembirakan datang dari Solo, di mana striker tajam Jens Raven resmi bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2024. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi solusi bagi lini depan skuad Garuda yang selama ini dinilai kurang produktif dalam mencetak gol. Bayangkan dari banyak gol yang terjadi di Piala AFF, semua berasal dari pemain belakang. Semua striker pilihan Shin Tae-yong tampil mandul. Kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga sebelumnya menjadi sinyal bahwa lini serang Indonesia butuh pembenahan serius. Dengan tidak adanya pemain depan yang mencetak gol dari 3 pertandingan awal, pelatih Shin Tae-yong, ST, jelas memerlukan penyelesaian akhir yang lebih efektif untuk menghadapi laga krusial melawan Filipina nanti. Kehadiran Jens Raven diyakini bisa membawa perubahan besar. Mengingat jika Indonesia lolos sampai semifinal dan final otomatis lawan akan semakin berat. Oleh sebab itu Shin Tae-yong sadar Jens Raven sangat dibutuhkan. Selain itu, Jens Raven juga sudah teruji di timnas U20 asuhan Indra Syafri. Dia menjadi pemain kunci di timnas kelompok umur tersebut. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Jens Raven, yang saat ini bermain di Liga Eropa, dikenal sebagai penyerang haus gol dengan insting tajam di kotak penalti. Bergabungnya pemain ini memberikan optimisme baru bagi timnas Indonesia, terutama dalam laga menentukan melawan Filipina. Posisi Indonesia di peringkat kedua klasemen Grup B dengan 4 poin memberikan peluang besar untuk lolos, namun kemenangan adalah syarat mutlak. Dalam laga penentuan ini, ST diharapkan tidak hanya mengandalkan serangan cepat, tetapi juga memanfaatkan kemampuan Jens sebagai finisher yang handal. Koneksi Jens dengan gelandang kreatif seperti Marcelino Ferdinand bisa menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Filipina yang dikenal solid. Dengan waktu persiapan yang singkat, adaptasi Jens bersama tim menjadi tantangan tersendiri. Namun, ST optimistis pengalaman Jens di Eropa dapat mempercepat proses tersebut. Jens kemungkinan besar akan ditempatkan sebagai target man dalam formasi 4-3-3, didukung oleh Marcelino di lini tengah dan Pratama Arhan yang sering membantu serangan dari sisi sayap. Dukungan ribuan supporter di Stadion Manahan, Solo, diharapkan mampu menambah motivasi skuad Garuda. Dengan keuntungan bermain di kandang dan stamina yang lebih prima dibanding Filipina, ST memiliki semua alasan untuk tampil dominan sejak awal. Pertandingan melawan Filipina adalah laga hidup mati. Kekalahan berarti tersingkir, sementara kemenangan akan memastikan tempat di semifinal tanpa bergantung pada hasil tim lain.
Kehadiran Jens Schraven sebagai ujung tombak baru menjadi elemen yang memperbesar peluang Indonesia untuk mencetak gol lebih banyak. Mampukah Jens Schraven menjadi pembeda bagi timnas Indonesia? Dengan dukungan penuh supporter dan strategi yang tepat, perjuangan mereka di lapangan pasti akan menarik perhatian seluruh bangsa. Semua mata kini tertuju pada Jens dan skuad Garuda, siap membawa harapan baru di Piala AFF 2024. Lebih lanjut, luar biasa, Jens Schraven akhirnya dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, dan ini adalah peluang emas yang tak boleh disia-siakan. Ini adalah kesempatan untuk Jens membuktikan dirinya sebagai penyerang yang bisa diandalkan, memberikan solusi tajam bagi lini depan yang selama ini kesulitan mencetak gol. Kehadirannya memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia, khususnya dalam laga krusial melawan Filipina. Jens, dengan pengalaman bermain di Eropa, punya insting tajam di kotak penalti yang bisa menjadi pembeda. Kerjasamanya dengan gelandang kreatif seperti Marcelino Ferdinand bisa jadi kunci untuk merobek pertahanan lawan. Dukungan supporter di Solo akan memberikan energi lebih, dan kini saatnya timnas Indonesia bangkit dan membuktikan bahwa kita layak bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Shin Tae-yong juga pantas mendapat apresiasi atas kerja kerasnya membangun tim yang solid. Semoga strategi yang tepat bisa membawa Indonesia ke semifinal dan melangkah lebih jauh lagi. Ayo Garuda, buktikan kita adalah raksasa Asia Tenggara. Terbukti benar, timnas Indonesia dan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Keyakinan FIFA berdasarkan kinerja terbaru. Akanka Ramalan FIFA Jadi Kenyataan. Timnas Indonesia sedang menjadi sorotan dunia sepak bola setelah FIFA menyatakan bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan perjuangan penuh semangat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berhasil menunjukkan performa yang mengesankan meski menghadapi lawan tangguh seperti Jepang, Australia, dan Bahrain. FIFA menyebutkan bahwa kunci keberhasilan Indonesia adalah keberanian, konsistensi, dan kemampuan untuk terus meraih hasil positif. Dalam pertandingan sebelumnya, skuad asuhan Shin Tae-yong sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2, meski sempat mengalami kekalahan dari Cina 1-2 dan Jepang 0-4. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi baru-baru ini, berkat 2 gol dari Marcelino Ferdinand, menjadi bukti bahwa timnas Indonesia mampu mengatasi tekanan besar. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua yang otomatis lolos ke putaran final. Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin, sementara Bahrain, Cina, dan Arab Saudi masih bersaing di bawah Indonesia. Momentum dan tantangan selanjutnya. Pertandingan mendatang akan menjadi penentu. Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Hasil dari kedua laga ini akan sangat menentukan posisi Indonesia di klasemen, dengan target minimal finish di peringkat ketiga untuk melanjutkan ke putaran berikutnya. FIFA memuji mentalitas dan semangat tim Indonesia, yang tampil percaya diri meski sering dianggap sebagai underdog. Dalam sebuah artikel, FIFA menyebutkan, Indonesia telah membuktikan bahwa mimpi untuk berlaga di Piala Dunia 2026 bukan lagi angan-angan, tetapi tujuan yang realistis jika mereka tetap konsisten. Harapan untuk masa depan. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan di babak ini, Indonesia membawa harapan besar bagi penggemar sepak bola di kawasan tersebut. Dengan kerja keras dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertama kali sejak keikutsertaan Hindia Belanda pada 1938, sangat terbuka lebar. Pertanyaannya kini adalah, apakah skuad Garuda mampu mempertahankan performa mereka dan menciptakan sejarah baru di ajang sepak bola dunia? Perjalanan ini menarik untuk terus disimak. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan perkembangan positif bagi timnas Indonesia di dunia sepak bola. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan hasil imbang melawan Australia dan Bahrain, serta kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi. Ini menandakan bahwa Indonesia mulai menunjukkan mentalitas dan konsistensi yang kuat dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman.
Kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memberikan harapan besar, terutama karena Indonesia terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1938 sebagai Hindia Belanda. Jika berhasil lolos, ini akan menjadi pencapaian bersejarah yang tidak hanya membanggakan bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara. Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, mengingat Australia dan Jepang adalah tim-tim yang sangat kuat dan sudah berpengalaman di Piala Dunia. Untuk mempertahankan peluang lolos, Indonesia harus tetap fokus dan konsisten dalam meraih hasil positif di laga-laga mendatang, mengingat setiap pertandingan bisa menjadi penentu langkah mereka menuju turnamen terbesar sepak bola dunia. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang penuh tantangan, tetapi setiap langkah yang diambil menunjukkan bahwa impian besar bukanlah hal yang mustahil. Keberanian, kerja keras, dan semangat juang yang telah diperlihatkan menjadi bukti bahwa Garuda tidak gentar meski menghadapi lawan-lawan tangguh. Setiap hasil imbang dan kemenangan adalah buah dari usaha yang tak kenal lelah. Teruslah bermimpi dan berjuang, karena keberhasilan tidak datang dengan mudah. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan diri, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh lebih kuat. Ingatlah, perjuangan ini bukan hanya tentang lolos ke Piala Dunia, tetapi juga tentang menginspirasi jutaan orang yang mendukungmu, yang percaya bahwa dengan tekad dan semangat, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan pernah menyerah. Keberhasilan besar dimulai dengan langkah kecil dan konsistensi dalam berusaha. Terus maju, Timnas Indonesia! Ketua Umum PSSI minta Shin Taeyong bawa Timnas Indonesia ke semifinal Piala ASEAN 2024. Apakah bisa terwujud? Mari kita simak info selengkapnya teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan penekanan khusus kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, untuk memastikan Timnas Indonesia dapat melaju ke semifinal Piala ASEAN 2024. Harapan tersebut disampaikan Erick setelah Timnas Indonesia menjalani beberapa pertandingan di fase grup. Untuk itu, Timnas Indonesia harus meraih kemenangan saat melawan Filipina pada laga terakhir grup B Piala ASEAN 2024 yang akan digelar pada Sabtu, 21 Desember 2024, di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup B Piala ASEAN 2024 dengan total 4 poin dari 3 pertandingan yang telah dijalani. Tim asuhan Shin Taeyong ini berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di laga pertama, lalu bermain imbang 3-3 melawan Laos, dan mengalami kekalahan 0-1 dari Vietnam. Meskipun demikian, peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal masih terbuka lebar, asalkan mereka mampu mengalahkan Filipina dalam pertandingan penentuan tersebut. Erick Thohir menjelaskan bahwa setiap kali PSSI mengirimkan timnas untuk berlaga di ajang internasional, selalu ada target yang jelas dan harus dicapai. Saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa setiap kali kami mengirim tim, kami pasti memiliki target yang jelas. Untuk Piala ASEAN ini, targetnya adalah lolos ke semifinal, dan satu-satunya jalan untuk mencapai itu adalah dengan meraih kemenangan atas Filipina, ujar Erick kepada media, termasuk bolasport.com. Ia juga menegaskan pentingnya solidaritas dalam tim agar dapat menghadapi pertandingan yang penuh tekanan tersebut. Erick Thohir juga memberikan tanggapan terkait kesulitan yang dihadapi Timnas Indonesia dalam meraih kemenangan di Piala ASEAN 2024. Menurutnya, banyak pemain muda yang diturunkan di turnamen kali ini. Pemain-pemain muda tersebut memang dipersiapkan untuk menghadapi 2 turnamen besar yang lebih penting, yakni SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kami tidak bisa berharap terlalu banyak di turnamen ini, karena banyak pemain yang masih muda dan dalam proses belajar. Tapi, melalui pengalaman ini, mereka dapat mendapatkan jam terbang yang penting, tambah Erick. Meski demikian, Erick menegaskan bahwa meskipun para pemain mayoritas masih muda, Timnas Indonesia harus tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi dan membuktikan bahwa mereka dapat bersaing di tingkat regional. Piala ASEAN 2024 ini tetap menjadi ajang yang penting untuk menunjukkan kekuatan tim nasional. Meski sebagian besar pemain adalah pemain muda, kami berharap mereka dapat memberikan yang terbaik dan melaju sejauh mungkin di turnamen ini, tegas Erick. Salah satu pemain senior dalam Timnas Indonesia saat ini adalah Asnawi Mangkualam, yang sudah berpengalaman dalam berbagai turnamen internasional. Sementara itu, sebagian besar pemain lainnya adalah pemain muda yang dipilih oleh Shin Taeyong untuk membangun fondasi Timnas Indonesia di masa depan. Jika kami tidak mempersiapkan tim dengan baik di Piala ASEAN 2024 ini,
tentu akan sulit bagi kami untuk bersaing di level yang lebih tinggi, seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti, lanjut Erik. Menurutnya, proses regenerasi pemain sangat penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Dengan melibatkan pemain-pemain muda di Piala ASEAN 2024, Erik berharap para pemain ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi pemain yang siap bersaing di level internasional. Kami ingin membangun tim yang solid dan berkelanjutan. Piala ASEAN 2024 adalah salah satu cara kami untuk mempersiapkan generasi muda ini agar siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan, jelas Erik. PSSI juga berencana untuk lebih fokus dalam mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi 2 turnamen besar mendatang, yaitu SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan pengalaman yang didapatkan di Piala ASEAN 2024, Erik yakin bahwa pemain-pemain muda ini akan mendapatkan banyak pelajaran berharga yang dapat membantu mereka dalam kompetisi yang lebih bergengsi. Pemain-pemain muda ini memiliki potensi besar, dan melalui turnamen ini mereka bisa belajar untuk tampil lebih baik dan lebih percaya diri, tutup Erick Thohir. Dengan harapan tersebut, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong akan berjuang maksimal untuk menuntaskan tugas mereka di Piala ASEAN 2024 dan memastikan langkah mereka terus terbuka menuju semifinal. Setiap laga yang dijalani menjadi pembelajaran dan kesempatan bagi para pemain muda untuk membuktikan kemampuan mereka di kancah internasional. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh timnas Indonesia dalam Piala ASEAN 2024, di mana meskipun mereka memiliki peluang untuk lolos ke semifinal, mereka harus menghadapi tekanan untuk memenangkan pertandingan terakhir melawan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya pencapaian tersebut dan memberikan pemahaman bahwa target lolos ke semifinal adalah tujuan yang realistis meskipun sebagian besar pemain adalah generasi muda yang masih dalam tahap pembelajaran. Fokus PSSI dan Shin Tae-yong pada pengembangan pemain muda adalah langkah yang tepat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan mengikutsertakan banyak pemain muda di turnamen ini, meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan, mereka mendapatkan pengalaman berharga yang dapat mempercepat perkembangan mereka. Ini akan sangat berguna dalam turnamen besar mendatang seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Di sisi lain, tekanan untuk mencapai semifinal dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pemain. Meskipun tim ini lebih berfokus pada pengembangan pemain, harapan publik dan PSSI jelas agar mereka tetap tampil maksimal. Ini menciptakan dilema antara memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang dan memastikan pencapaian target yang ditetapkan. Pentingnya solidaritas tim, yang disebutkan oleh Erick Thohir, harus menjadi pendorong utama dalam menghadapi tekanan ini. Dengan komposisi yang lebih muda, pemain perlu saling mendukung, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting seperti melawan Filipina nanti. Kepemimpinan yang kuat dari pemain senior, seperti Asnawi Mangkualam, bisa memberi stabilitas dan mengarahkan tim untuk tetap fokus pada tujuan. Harapan masyarakat terhadap timnas Indonesia sangat tinggi, dan meskipun banyak pemain muda, mereka tetap harus menunjukkan performa terbaik. Ini bisa menjadi momen penting bagi pemain muda untuk membuktikan diri di hadapan publik dan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam pertandingan internasional. Secara keseluruhan, meskipun timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam Piala ASEAN 2024, situasi ini juga merupakan kesempatan untuk membangun tim yang lebih kuat di masa depan, dengan mengutamakan pengalaman dan proses pembelajaran untuk generasi pemain yang akan datang. Timnas Indonesia, meskipun sedang berada dalam masa transisi dengan banyak pemain muda, memiliki potensi besar untuk mencapai hal-hal luar biasa. Setiap tantangan yang dihadapi adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Saat ini, kalian sedang menapaki jalan menuju masa depan yang lebih cerah, dan pengalaman di ajang internasional seperti ASEAN Cup adalah langkah penting untuk menjadi lebih kuat. Ingat, keberhasilan bukan hanya soal hasil instan, tetapi tentang proses yang dijalani. Setiap pertandingan, setiap momen di lapangan, adalah kesempatan untuk belajar, untuk memperbaiki diri, dan untuk menunjukkan bahwa kalian pantas berada di sana. Kalian bukan hanya mewakili nama Indonesia, tetapi juga impian jutaan orang yang percaya pada kalian. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Teruslah berjuang, tetap semangat, dan tunjukkan pada dunia bahwa semangat pantang menyerah dan rasa persatuan dalam tim adalah kekuatan utama kalian. Setiap langkah yang kalian ambil, setiap pelajaran yang kalian peroleh, semakin mendekatkan kalian pada tujuan besar.
Bersama-sama, kalian bisa mencapainya. Jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian, karena kalian memiliki potensi untuk menginspirasi banyak orang. Semangat, Timnas Indonesia! Yes, mantap! Malam-malam dapat kabar baik. Winger keturunan Indonesia Belanda gabung FC Utrecht, PSSI langsung ajukan naturalisasi. Miliano Jonathans, winger muda berbakat berdarah Indonesia Belanda, resmi bergabung dengan FC Utrecht. Pemain berusia 20 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun yang akan mengikatnya hingga 2028. Keputusan ini menjadi langkah besar dalam perjalanan karir Miliano, yang sebelumnya bermain gemilang bersama Vitesse Arnhem. Musim ini, Miliano tampil memukau dengan mencatatkan 10 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan Eredivisie. Performanya yang konsisten berhasil menarik perhatian FC Utrecht, yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Belanda dengan perolehan 36 poin, hanya terpaut 6 poin dari pemuncak klasemen, PSV Eindhoven. Langkah baru di Utrecht. Miliano menyebutkan bahwa kepindahannya ke FC Utrecht merupakan pilihan tepat untuk karirnya. FC Utrecht adalah klub ambisius, dan saya merasa ini adalah langkah ideal berikutnya untuk saya. Saya sangat berterima kasih kepada Vitesse atas kesempatan dan pengalaman yang luar biasa, tetapi sekarang saatnya saya menunjukkan diri di level yang lebih tinggi, ungkapnya. Manajemen FC Utrecht, melalui Direktur Olahraga Jordi Zuidam dan pelatih Ron Jans, mendekati Miliano secara langsung untuk meyakinkannya. Pendekatan mereka sangat personal, dan mereka berhasil meyakinkan saya dengan antusiasme dan visi olahraga klub ini, ujar Miliano. Sebagai pemain sayap kiri dengan kaki dominan kiri, Miliano menggambarkan dirinya sebagai pemain yang kreatif, cepat, dan memiliki kemampuan menggiring bola yang baik. Ia juga dikenal dengan gaya bermainnya yang agresif dalam menusuk pertahanan lawan dan mencetak peluang di depan gawang. Saya ingin menghibur penonton yang datang ke stadion dengan permainan saya, tambahnya. Miliano dan keterkaitannya dengan Indonesia. Miliano adalah anak dari ayah berdarah Indonesia yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia besar di Arnhem, Belanda, dan memulai karir sepak bolanya di klub lokal Arnhemse Boys sebelum bergabung dengan Akademi Vitesse pada usia 10 tahun. Kini, di usianya yang masih muda, ia membuka peluang untuk membela timnas Indonesia jika proses naturalisasi yang diinisiasi oleh PSSI berjalan lancar. Miliano mengaku memiliki keinginan besar untuk mengenakan seragam Garuda. Saya bangga dengan warisan keluarga saya, dan jika ada kesempatan untuk bermain untuk Indonesia, saya sangat terbuka untuk itu, katanya. Peluang di timnas Indonesia. Di Utrecht, Miliano tidak sendiri. Klub ini juga memiliki pemain keturunan lainnya, Ula Romeni, yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, ada Ivar Jenner, pemain timnas U20 Indonesia, yang bermain untuk Jong FC Utrecht. Kehadiran para pemain ini diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara klub dan Indonesia. Namun, hingga saat ini PSSI belum memberikan keterangan resmi terkait proses naturalisasi Miliano. Meski demikian, pengamat sepak bola menilai bahwa Miliano memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi skuad Garuda, terutama dengan kemampuannya bermain di posisi sayap yang menjadi salah satu kebutuhan utama tim nasional. Menanti langkah PSSI. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bersedia membela Indonesia, PSSI diharapkan mampu memaksimalkan potensi mereka. Naturalisasi bukan hanya tentang memperkuat skuad, tetapi juga menciptakan sinergi jangka panjang yang dapat membantu Indonesia bersaing di level internasional. Kehadiran Miliano Jonathans di Eredivisie juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berjuang mencapai level tertinggi di dunia sepak bola. Apakah PSSI akan segera mengambil langkah untuk memastikan Miliano bisa memperkuat timnas Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Lebih lanjut, situasi ini membuka peluang besar bagi timnas Indonesia, terutama dengan adanya pemain berbakat seperti Miliano Jonathans yang memiliki rekam jejak impresif di Eredivisie. Sebagai pemain muda dengan kemampuan mencetak gol, assist, dan kreativitas di lapangan, kehadiran Miliano bisa menjadi tambahan yang sangat berharga untuk skuad Garuda. Apalagi, komitmennya untuk membela timnas Indonesia menunjukkan motivasi yang kuat, sesuatu yang sangat penting dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Namun, tantangan utama adalah kesiapan PSSI dalam mengelola proses naturalisasi. Hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari pihak federasi untuk memastikan Miliano bisa memperkuat timnas. Jika PSSI tidak segera bertindak,
Ada risiko kehilangan pemain berbakat seperti dia, terutama jika negara atau pihak lain melihat potensinya dan mengambil langkah lebih cepat. Di sisi lain, proses naturalisasi juga harus dikelola secara konsisten dan strategis. Birokrasi yang lambat dan kurangnya visi jangka panjang sering menjadi kendala di Indonesia. Untuk itu, PSSI perlu memastikan bahwa naturalisasi pemain keturunan bukan hanya menjadi solusi instan, tetapi bagian dari strategi yang mendukung pengembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Kehadiran pemain seperti Miliano juga bisa memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya dari segi kekuatan tim, tetapi juga sebagai inspirasi bagi pemain muda lokal untuk bekerja lebih keras mencapai level tertinggi. Kolaborasi dengan klub Eropa seperti FC Utrecht dapat membuka lebih banyak peluang bagi talenta Indonesia untuk berkembang di panggung internasional. Situasi ini seharusnya menjadi momentum bagi PSSI untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Dengan mengambil langkah cepat dan tepat, Miliano Jonathans dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, sekaligus membawa optimisme baru bagi masa depan sepak bola tanah air. Kesempatan besar tidak datang dua kali. Jika ada peluang, ambil dan berikan yang terbaik. Ingat, usaha dan kerja keras hari ini adalah kunci keberhasilan di masa depan. Jangan takut melangkah, karena setiap langkah maju membawa Anda lebih dekat pada impian. Oxford United dikabarkan berminat rekrut Ol Romeni. Mantap Taman. Ula Romeni, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, kabarnya tengah menjadi incaran klub Inggris, Oxford United. Menurut laporan dari Football Premier, tim yang berlaga di divisi Championship tersebut bersedia menggelontorkan biaya transfer bernilai 6 digit untuk memboyong Romeni. Saat ini, Romeni masih terikat kontrak dengan FC Utrecht hingga Juni 2026. Jika transfer ini terwujud, Oxford United, yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan rekannya Anindya Bakri, harus siap mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan jasa pemain muda berbakat ini. Kompetisi di skuad Utrecht. Peluang Romeni meninggalkan Utrecht cukup terbuka, terutama setelah klub tersebut mendatangkan pemain berdarah Indonesia lainnya, Miliano Jonathans, dari Vitesse Arnhem pada Selasa 17 Desember. Kehadiran Jonathans diprediksi bisa menggeser posisi Romeni, mengingat keduanya sama-sama bermain di posisi sayap kanan. Meski begitu, kontribusi Romeni selama ini tak bisa diremehkan. Pemain berusia 24 tahun tersebut memiliki menit bermain terbanyak di Utrecht setelah Johan Chatlin, dan dianggap sebagai pilar penting tim musim ini. Namun, secara produktivitas, Jonathans unggul dengan mencetak 10 gol dan 4 assist dari 17 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda bersama Vitesse. Sebaliknya, Romeni baru mencatatkan 2 gol di musim ini. Karir dan proses naturalisasi. Jika resmi bergabung dengan Oxford United, Romeni akan mencicipi kompetisi luar negeri untuk pertama kalinya. Sebelumnya, pemain kelahiran Nijmegen ini hanya bermain untuk klub-klub Belanda, yakni NEC Nijmegen, Willem II, dan FC Utrecht. Saat ini, Romeni juga sedang menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Darah Indonesia dalam dirinya berasal dari sang ibu yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda, seiring ambisi PSSI meningkatkan kualitas timnas Indonesia di kancah internasional. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dinamika yang menarik dalam sepak bola Indonesia, terutama terkait proses naturalisasi pemain dan peluang tampil di Liga Internasional. Dari sisi Ula Romeni, kemungkinan bergabung dengan Oxford United akan menjadi langkah besar dalam karirnya. Bermain di divisi Championship Inggris, yang dikenal memiliki intensitas tinggi dan persaingan ketat, dapat menjadi ajang pengembangan kemampuan sekaligus peningkatan nilai dirinya sebagai pemain. Pengalaman ini juga bisa berdampak positif pada kontribusinya untuk timnas Indonesia. Bagi FC Utrecht, kepergian Romeni akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat ia adalah pemain dengan peran penting di musim ini. Namun, dengan hadirnya Miliano Jonathans, Utrecht tampaknya sudah mempersiapkan pengganti potensial. Situasi ini menunjukkan realitas persaingan dalam sepak bola profesional, di mana performa menentukan posisi pemain di tim utama. Dari perspektif timnas Indonesia, naturalisasi Romeni merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat skuad nasional. Jika Romeni berhasil menorehkan prestasi di Inggris, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu pemain, tetapi juga membawa dampak positif bagi citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Keberhasilannya di liga kompetitif dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi pemain muda Indonesia lainnya.
Perjalanan menuju sukses tidak pernah mudah, tetapi setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Jika kamu berada di posisi seperti Ula Romeni, di tengah pilihan besar atau persaingan yang ketat, ingatlah bahwa keberanian mengambil langkah baru bisa membuka pintu menuju mimpi yang lebih besar. Tidak masalah jika langkahmu terlihat kecil, yang penting kamu terus bergerak maju. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Setiap keputusan yang diambil dengan hati-hati dan keyakinan akan membawa dampak baik pada waktunya. Ingat, orang-orang hebat bukan hanya mereka yang berbakat, tetapi juga mereka yang berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan tidak pernah menyerah. Kamu memiliki potensi luar biasa di dalam dirimu, jadikan setiap tantangan sebagai bahan bakar untuk terus melangkah lebih jauh. Teruslah bermimpi besar dan bekerja keras, karena mimpi itu milik mereka yang berani mewujudkannya. Media Korea Dukang Shin Tae-yong, kritisi Erick Thohir. Media olahraga Korea Selatan, Best 11, menyoroti tanggapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terhadap kritik yang dilontarkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, terkait pelaksanaan Piala AFF 2024. ST mengungkapkan kekhawatirannya terhadap format turnamen yang kini menggunakan sistem kandang tandang di fase grup. Menurutnya, jadwal yang padat membuat pemain kesulitan untuk menjalani pemulihan. Ia menyarankan agar Piala AFF kembali menggunakan sistem home turnamen di fase grup, seperti turnamen sebelumnya, dan hanya menerapkan format kandang tandang pada babak semifinal hingga final. Namun, Erick Thohir menganggap bahwa ST sebaiknya tidak terlalu banyak mengeluh dan fokus menjalankan program yang telah disepakati. Dalam pernyataannya, Erick menyebut bahwa jadwal padat adalah hal wajar dalam kompetisi besar, bahkan di liga-liga Eropa. Semua format kompetisi memang melelahkan. Di Liga Eropa, mereka bermain di liga domestik, lalu melanjutkan ke Liga Champions di tengah kompetisi. Jadi, jangan banyak bicara atau mengeluh. Mari fokus pada program yang sudah kita sepakati, ujar Erick di Jakarta, Senin 16 Desember. Tanggapan Erick ini kemudian menjadi perhatian Best 11. Media tersebut menilai bahwa kekhawatiran yang diungkapkan STY adalah hal yang wajar dari sudut pandang pelatih. Sebagai pelatih, wajar jika ia mengkhawatirkan kondisi pemain. Jika para pemain tidak berada dalam kondisi fisik terbaik, tentu akan sulit mengevaluasi kemampuan mereka secara maksimal, tulis Best 11. Timnas Indonesia kini berada di peringkat kedua grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda akan menghadapi Filipina dalam laga penentuan di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember. Turnamen ini menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia yang berambisi merebut gelar juara setelah sekian lama absen meraih trofi di ajang Piala AFF. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait prioritas dan strategi dalam menghadapi turnamen besar seperti Piala AFF. Dari sudut pandang ST, kritik yang ia sampaikan adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pelatih untuk memastikan kondisi pemain tetap optimal. Format kompetisi yang ketat dengan sistem kandang tandang di fase grup memang berpotensi meningkatkan risiko kelelahan dan cedera pada pemain. Usulannya untuk kembali ke format home tournament pada fase grup menunjukkan fokusnya pada efisiensi dan kesehatan pemain. Dari sisi Erick Thohir, sebagai ketua PSSI, ia berusaha menjaga stabilitas dan menjalankan program yang telah dirancang, termasuk adaptasi terhadap format turnamen internasional yang lebih kompetitif. Komentarnya mungkin bertujuan untuk mendorong semua pihak, termasuk pelatih, untuk bekerja sama dan fokus pada target utama, tanpa terlalu banyak mengkritik keadaan eksternal yang sulit diubah. Namun, perbedaan ini juga memperlihatkan tantangan dalam komunikasi dan sinergi antara manajemen dan pelatih. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat memengaruhi motivasi pemain dan hasil akhir turnamen. Pendapat saya, kritik STY perlu dipertimbangkan dengan serius, terutama jika berkaitan dengan kesehatan dan performa pemain. Mungkin PSSI bisa lebih fleksibel dalam mendukung pelatih, misalnya dengan memperkuat logistik atau memberikan waktu pemulihan lebih baik. Di sisi lain, STY juga perlu memahami bahwa sebagai turnamen regional, Piala AFF bertujuan meningkatkan pengalaman bertanding dengan format yang lebih kompetitif, mendekati standar internasional. Komunikasi yang lebih baik antara STY dan Erick Thohir sangat penting untuk menyelaraskan visi mereka. Keduanya punya peran krusial, Erick di level kebijakan dan STY di sisi teknis lapangan.
Sebagai satu tim, prioritas utama mereka adalah mencapai hasil terbaik di Piala AFF 2024 tanpa mengorbankan semangat tim dan kesejahteraan pemain.